Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, mari kita lanjutkan pembelajaran materi sebelumnya. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar struktur teks laporan hasil observasi, yaitu ada bagian yang disebut pernyataan umum dan klasifikasi, diikuti deskripsi bagian, dan diakhiri dengan deskripsi manfaat. Kali ini kita akan belajar kaidah bahasa atau aspek bahasa yang menandai teks laporan hasil observasi. Kompetensi dasar yang kita pelajari: 1. Menganalisis isi dan aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi, dan mengonstruksi teks laporan dengan memerhatikan isi dan aspek kebahasaan. Tujuan pembelajaran kita kali ini: pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian kaidah bahasa dalam teks. Dan yang kedua, peserta didik dapat menganalisis kaidah bahasa teks laporan hasil observasi. Nah, apakah kaidah bahasa dalam teks itu? Kaidah bahasa adalah kaidah atau aturan atau aspek bahasa yang digunakan dalam bentuk kata dan kalimat sebagai ciri atau pembeda dengan jenis teks lain. Singkatnya atau ringkasnya, kaidah bahasa itu adalah hal-hal, aspek-aspek atau kaidah-kaidah yang berhubungan dengan penggunaan bahasa yang menandai ciri teks. Kalau hari ini kita bicara teks laporan hasil observasi, berarti nanti kita akan pelajari, kita akan identifikasi kaidah-kaidah atau aturan-aturan apa saja toh, aspek-aspek apa saja toh yang terdapat dalam laporan hasil observasi yang berkenaan dengan penggunaan bahasa. Nah, ini beberapa kaidah bahasa yang biasa digunakan yang menandai bahwa itu teks laporan hasil observasi. 1. Penggunaan frasa nomina. Apa toh frasa nomina itu? Frasa itu gabungan dua kata atau lebih. Jadi gabungan dua kata atau lebih. Dalam gabungan kata itu, kata pokoknya itu berupa kata benda atau nomina. Itu yang disebut frasa nomina. Kalau frasa gabungan dua kata atau lebih. Kalau frasa nomina gabungan dua kata atau lebih yang kata pokoknya itu berupa kata benda atau nomina, sehingga kata yang lain itu kehadirannya sebagai penjelas. Perhatikan contoh tersebut. Gunung tinggi, Ani menulis, pulpen baru, harimau mengangun. Mana yang berupa frasa? Nah, yang berupa frasa bagian yang berwarna merah, bertanda merah. Gunung tinggi. Kelompok kata gunung tinggi itu kata pokoknya gunung, nomina, benda. Pulpen baru itu kata pokoknya pulpen, penjelasnya baru. Itulah yang disebut dengan frasa nomina. Kelompok kata, jadi kelompok kata gunung dan tinggi, kata pokoknya berupa kata benda, kata gunung. Begitu pula dengan pulpen baru. Nah, kaidah yang kedua yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi yaitu frasa verba, penggunaan frasa verba, yaitu gabungan dua kata atau lebih yang kata pokoknya itu berupa kata kerja atau verba. Perhatikan, ada 4 contoh gabungan kata pada frasa pada contoh ini. Tapi manakah yang berupa frasa verba? Oh, ternyata sudah membagi dan akan menulis. Sudah membagi itu kelompok kata. Kata pokoknya membagi. Akan menulis kelompok kata. Kata pokoknya menulis. Masing-masing membagi dan menulis adalah verba, kerja. Sudah dan akan itu penjelas, keterangan. Apa bedanya dengan menulis surat?
membagi kue. Menulis kerja tidak keliru, betul. Tapi surat itu sudah berdiri sendiri sebagai objek. Jadi menulis predikat, surat objek. Nah, kelompok kata yang demikian bukan frasa. Karena frasa itu gabungan kata, di mana dalam gabungan kata itu kata pokoknya hanya satu. Beda, sudah membagi itu kata pokok, sudah itu keterangan. Tapi kalau menulis surat, menulis itu kata kerja, pokok, surat, objek, pokok. Sehingga masing-masing punya fungsi sendiri. Predikat, objek, itu bukan kelompok kata lagi, itu sudah klausa yang berpotensi nanti menjadi sebuah kalimat. Maka pada contoh frasa verba ini, yaitu sudah membagi dan akan menulis. Kaidah yang ketiga yaitu afiksasi. Afiksasi itu artinya pengimbuan. Bentuk dasar dapat afiks, dapat imbuan. Itu namanya afiksasi. Jadi dalam laporan hasil observasi banyak digunakan kata-kata yang berimbuan. Dasar, bentuk dasar mendapat imbuan. Ada proses afiksasi di sana. Kaidah yang keempat ada kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Tadi sudah dijelaskan bahwa di awal tulisan orang biasa menyampaikan kalimat definisi. Berikutnya diikuti klasifikasi. Nah, ada penggunaan kalimat definisi. Ada pula kalimat deskripsi. Yang kalimat deskripsi itu lebih banyak digunakan pada deskripsi bagian, deskripsi manfaat, mendeskripsikan sesuatu, mendeskripsikan objek. Jadi memberikan keterangan lebih lanjut, merinci lebih lanjut itu. Nah, di situ dicontohkan kalimat definisi seperti A dan B, dan kalimat deskripsi seperti contoh di bawahnya itu. Nanti silahkan dibaca sendiri, diulang. Apa bedanya definisi, apa bedanya deskripsi. Kalau definisi, wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Kalimat definisi itu posisinya bisa dibalik. Seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia, salah satunya wayang. Nah, model kalimat definisi itu begitu. Jadi konstruksinya bisa dibalik seperti itu. Itu kaidah yang keempat, digunakannya kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Yang kaidah kelima adalah penggunaan kalimat simpleks dan kompleks. Kalimat simpleks itu kalimat tunggal. Kalimat kompleks itu kalimat majemuk. Kalimat simpleks atau kalimat tunggal itu kalimat yang hanya terdiri atas satu klausa. Jadi kalimat tunggal merupakan kalimat yang tersusun atas satu pola kalimat. Hanya punya satu pola kalimat saja. Rani sedang mencari bukunya yang terselip. Rani subjek, sedang mencari itu predikat, bisa ditambah objek dan keterangan. Ini model kalimat tunggal, simpleks. Satu pola kalimat. Penggunaan yang lain yaitu penggunaan kalimat kompleks, kalimat yang punya dua pola kalimat atau lebih. Contoh, Tania sedang belajar membaca dan Karina sedang mengerjakan PR. Tania sedang belajar membaca. Jadi Tania subjek, sedang belajar predikat, membaca objek. Itu satu pola kalimat. Ditambah dan Karina sedang mengerjakan PR. Karina subjek sedang mengerjakan predikat, PR objek. Jadi dua pola itu. Itu kalimat majemuk setara. Nah, anak-anak, jadi sekali lagi ini bisa saya ulang. Aspek bahasa atau kaidah bahasa yang menandai bahwa itu teks laporan hasil observasi. Di dalam teks laporan hasil observasi itu banyak digunakan frasa nominal. Yang kedua digunakan pula frasa verba, kelompok kata yang kata pokoknya itu berupa kata kerja. Digunakan afiksasi atau proses pengimbuan, banyak menggunakan kata-kata berimbuan.
digunakan kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Kalimat definisi digunakan pada awal tulisan, penulis mendefinisikan sesuatu. Kalimat deskripsi banyak digunakan pada deskripsi bagian dan deskripsi manfaat. Dan digunakan pula kalimat simpleks dan kompleks. Ada kalimat-kalimat tunggal yang digunakan pada penulisan laporan hasil observasi. Ada kalimat kompleks yang digunakan pada penulisan laporan hasil observasi. Nah, sebagai akhir dari pembicaraan ini, tagihan yang harus Anda berikan ke Bapak, yang harus Anda tulis, nanti 2 pertanyaan ini dijawab. Anda jawab di aplikasi eSchool pada kotak yang tersedia. Nanti akan Bapak ingatkan saat kita membuka aplikasi tersebut. Yang pertama harus dijawab, sudah jelaskah kamu dengan materi pembelajaran yang disampaikan hari ini? Jika sudah ditulis sudah, jika belum, nomor 2, maka ajukan atau tulislah 1 pertanyaan yang nanti akan saya jawab pada pertemuan pembelajaran berikutnya, sehingga akan lebih memperjelas pembicaraan kita kali ini tentang kaidah bahasa teks laporan hasil observasi. Demikian pembelajaran kita pada kali ini. Selamat belajar, semangat, mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.